5, 4, 3, 2, 1. Oke, di sini kami akan melanjutkan tugas 10 DOE. Next. Adapun soal sebagai berikut untuk membuat percobaan dalam proses penyeludaran gelombang. Dari soal di bawah ini terdapat 5 variabel yang dapat dikontrol dan 3 variabel kebisikan. Variabel responnya adalah jumlah cacat solder per juta peluang. Desain eksperimen yang digunakan adalah mengikuti array bersilangan. Jadi sini ada 2 pertanyaan yang kita jawab. Yang pertama, jenis desain apa yang digunakan untuk bagian dalam dan array luar? Apa hubungan alias di dalamnya desain? Baru yang kedua atau bagian B, mengembangkan model Mean dan varian solder cacat, kondisi pengoperasian apa yang Anda inginkan dan Anda sarankan? Untuk jawaban A, di sini identifikasi jenis desain. 1. Bagian dalam atau inner array. Berdasarkan tabel, bagian dalam berisi 5 faktor kontrol, yaitu A, B, C, D, dan E yang memiliki nilai +1, +1, +1, dan -1, -1, -1. Ini merupakan desain faktorial fraksional karena tidak semua kombinasi faktor dicoba. Bagian luar atau outer array terdiri dari 3 kebisingan yaitu HFG dengan nilai +1, +1, +1, dan -1, -1, -1. Ini adalah array ortogonal untuk menguji variansi respon terhadap kebisingan. Hubungan antara array luar dan array dalam adalah array bersilangan, di mana faktor dalam dan luar digabungkan untuk mengevaluasi faktor kebisingan pada faktor kontrol. Next. Adapun desain summary, yaitu di sini ada 8 base design, di mana run ada 32 replicates dan block ada 1 center PTS. Dan resolusinya yaitu berada di resolusi 4. Satu fraksinya itu 1/8 yang terkaji dalam gambar berikut. Next. Jadi hasil data sebelumnya atau desain aliasnya yaitu memiliki 30 run atau percobaan eksperimen. Resolusi 4 yang berarti bahwa efek utama tidak akan terrealiskan dengan efek interaksi 2 faktor. Tetapi interaksi 2 faktor mungkin terrealiskan dengan interaksi tingkat lebih tinggi sepertiga faktor. Fraksi 1/8 dari total kombinasi faktor yang menunjukkan bahwa desain ini adalah desain fraksional untuk menghemat sumber daya eksperimen. Oke, selanjutnya akan dikaji oleh saudara saya, saudari Afrija. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Andri. Jawaban B, model Mean dan varian solder cacat. Parameter responnya itu varian sampai dengan min, importantnya itu 1 sampai 1. Solusi yang pertama itu solusinya itu ada A, B, C, D, 1 sampai dengan komposit desirability-nya 0,681578. Multiple response prediction-nya itu variable setting A-1 sampai dengan E-1. Responsnya itu ada varian sampai min. PI 95%, variannya 0,138, minnya itu min 1,000. Next. Berikut model Mean dan varian solder cacatnya bisa dilihat pada gambar berikut. Next, Bang. Jawaban B. Hasil dari data sebelumnya itu parameter utama. Mean, target adalah 1000 dengan batas bawah, ini 1 dan batas atas 1.
varians. Target adalah 1,06905 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Hasil model. Pada solusi optimal yang diberikan, misalnya untuk semua parameter A, B, C, D, dan E, diatur ke minus 1. Mean fit sebesar minus 1000 dan varian fit sebesar 0,572. Prediksi respon untuk varian interval kepercayaan CI 95% adalah 0,321 dibagi 0,824. Sementara interval prediksi PI 95% adalah 0,138 dibagi 1,007. Untuk MEAN nilainya tetap pada min 1 dengan CI dan PI yang sangat menunjukkan kapasitas tinggi pada prediksi MEAN. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Hilmas. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Jadi jawaban yang B yang terakhir ini adalah rekomendasi kondisi operasionalnya. Pertama, parameter kendalinya nih, berdasarkan data, semua parameter A sampai E diatur ke minus 1, menghasilkan hasil yang optimal dalam hal mean dan variance. Anda dapat mengadopsi pengaturan ini sebagai kondisi peroperasional awal. Toleransi hasil. Variance yang dicapai 0,572 berada dalam rentang target, tetapi minus 1 berada di luar target. Ini mungkin memerlukan penyesuaian parameter lain atau interpretasi ulang batas toleransi jika hasil tetap sesuai. Bagian monitoring mengingatkan adanya variasi dalam CI dan PI. Untuk varians, penting untuk memonitor data aktual selama operasi untuk memastikan hasil tetap dalam toleransi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Minitab-nya. Oke, ini untuk mencari aliasnya. Untuk mencari aliasnya ini menggunakan regression value, factor condition-nya, regression value. Ini bagian plot dan value-nya. Langkah-langkah untuk mencari rekomendasinya tadi. Oke, ini adalah data awalnya. Jadi di sini data awalnya sudah ada 32 run. Dan ini data yang sudah ada hasilnya. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.